Itu ZL28 itu udah langsung dapat apa yang akan kita ukur. Pegang itu. ZL28 ZL28 ini sirkuit. Antena dulu. Nah, jadi sudah ada kalau kalian download ya. itu sebenarnya ini yang kita kerjakan itu kalau download sudah ada datanya ya ZHL28 dari mini sirkuit. Jadi setiap frekuensi saya coba ukur penguatannya berapa ya, mulai dari 10 MHz sampai 1000 MHz ya, ZHL28 bisa di-download Pak itu? Oh bisa Pak. Bisa. Oh, data sheet-nya Pak itu teh? Data sheet-nya itu memang kita mencoba data sheet Membuktikan. membuktikan. Ini ya. Dia mendapatkan daya di sini 4 volt. 4 volt, 100 volt. Itu dia di sini ada inputnya. Alat ukur yang kita gunakan adalah power meter. Nah, ini power meter saya pasang di sini. Ini meternya. Power meter. Berarti secara mudahnya saya pasang sinyal generator sini. Berarti dari sinyal generator itu akan mengeluarkan daya karena di sumber saya sebut daya sumber dan frekuensi sumber. Bertanya? Nanti ada beberapa perubahan kalau langsung kalian catat nanti apa? Harus hapus lagi. Oh. Saya di sini langsung masuk ke power meter. Nah, timbul permasalahannya. Di sini kan saya gunakan kabel BNC misalkan. Nah, ini misalkan kabel BNC seperti ini. Ternyata kabel ini sendiri meredam sinyal. Berarti spek kabel itu perlu saya cek ya. Sebelum ngecek kabel saya tuliskan parameter yang akan kita ukur itu pertama ya, yang perlu dicek ya. Di sini satu adalah prosesnya kalibrasi power meter. Kedua, kalau saya kalibrasi power meternya, nanti prosesnya akan kita ukur di sana. Apa yang mengecek? Kedua itu cek redaman kabel. Redaman kabel. Redaman kabel. Tadi sudah kita cek ternyata kabelnya meredam itu ada yang 1 dB, ada yang 8 dB. Yang rangkaian cek redaman kabel terdapat di sini. Ini coba sama. Kemudian saya pasang kabelnya. Langsung masuk ke power meter. Sana. Di sini terbaca PM daya power meter, sedangkan di sumber
kabel itu PS, daya sumber. Redaman kabel itu kita singkat dengan AT, attenuation kabel ya, ATK. ATK itu sama dengan kalau penguatan output dibagi dengan input, itu kan ya. Kalau dalam watts, kalau dalam dB output dikurangin input. Kalau penguatan, kalau redaman kebalikannya, ya. Berarti atenuasi kabel ini adalah PS daya sumber dikurangi PM. Ya, nanti tinggal dibaca di sini berapa, di sini berapa, ya nilai paham ya? Nah, jadi gambar rangkaiannya sudah berubah nih. Di sini ada kabel yang harus saya pasang. PS. Kemudian kalau daya di sinyal generator bisa saya lihat langsung. Tapi daya di sini gimana ngeliatnya? Ya bisa. Berarti saya harus menggunakan komponen yang mana si komponen itu bisa untuk masuk sebagai input dan bisa juga dilihat berapa besar daya yang masuk ke input itu. Karena saya nggak bisa tiba-tiba pasang dari sini langsung ke power meter gitu, nggak bisa, karena nggak bisa dicapin gitu kalau di RF. Jadi harus ada suatu alatnya itu kita sebut power divider. Alat yang digunakan saya sudah tulis, alat yang digunakan satu ya, power meter, kedua power divider atau power meter ya istilah lainnya, power dia fungsinya membagi daya. Ada yang TA yang membuat power splitter. Sambil saya tunjukkan supaya terlihat ya pas-pasan. Barangnya seperti ini. Saya pasang di sini. Satunya nanti untuk melihat berapa besar daya yang masuk, satunya ke sana. Baik, Pak. Ya. Jadi kalau gitu yang di sini langsung itu simbolnya. Nah, gitu ya. Yang satunya ini adalah sebagai yang masuk kita sebut adalah input kan. Berarti di sini P in dan frekuensi input F in. Gitu. Dibagi dua. Kalau ke sini masuknya 1 miliwatt, maka di sini juga pasti 1 miliwatt karena dia dibagi dua. 1 miliwatt, 1 miliwatt. Tahun lalu ada yang buat TA kayak gini juga persis, lulus juga A. Dia membuat malahan combiner. Kalau tadi divider dibagi ya, combiner itu dia buat ini masuk digabung ke sana. Dia ayawan itu dia buat, jadi dia pasang dari antena gitu, penangkap energi. Nah dia masukkan ke komponen ini. Yang satunya
satu, di dua, jadi digabung jadi energi yang dari antena ini masuk ke sini, energi yang di sini masuk ke sini, ini gabungan dari keduanya. A1, A2, ini ada A1 plus A2. Bagus sekali. Gabung sama elektronika ya buatnya, karena di elektronika itu akhirnya setiap perputaran antena bisa dibaca dayanya. Kedepannya akan dijadi sebagai alat pemanen energi. Jadi dari setiap antena pancar itu ini energinya masuk ke sini, dan energi itu daya masuk sini, daya ini dikumpulkan, kemudian daya ini diubah menjadi DC, dikonvert pakai konverter. Konverternya saya bawa menjadi DC. Dari output dari DC itu ditampung, nanti disimpan di baterai, ya. Jadi apa ya? Seakan-akan menyimpan daya, mengisi baterai dari jarak jauh ya. Tapi ke baterainya belum. Jadi ke konverternya belum, baru sampai mengumpulkan saja. Elektronika 2 dari sini 1, ketiga mereka buat. Judulnya pemanen energi, salahnya. Energi mau dipanen gitu. Itu bagus sekali, namanya power divider. Kalau di saya, di sini saya pakai untuk membagi daya masuk ke sini. Saya bagi dua sama besar. Ya. Kalau di sini 1 miliwatt, di sini juga 1 miliwatt. Tujuannya untuk melihat berapa besar daya yang masuk ke sini. Kan bisa saya lihat lewat komentar ini. Makanya yang di sini kita sebut referensi. P referensi. Ini besar P ini sama dengan referensi. Masuklah ke amplifier. Amplifier itu akan menguatkan daya di sini menjadi berlipat-lipat ke sini. Misalkan dikuatkan sebesar 30 kali atau 1000 kali. Kalau 1 miliwatt jadi 1000 watt dan jadi 1 watt di sini. Gitu ya. Kalau 1 watt bisa jadi berapa watt? Si alat ukur ini dia ada batasnya, jadi nggak bisa 1000 watt itu masuk ke dalam sini. Rusak. Sehingga daya yang besar ini harus rendah supaya masuknya tetap kecil ke dalam itu. Saya pasang komponen yang ketiga, namanya adalah atenuator. Barangnya macam-macam, ya. Ini seperti ini. Ya. Ada yang 20 watt, 50 watt, 100 watt, tergantung yang kita pilih dan bisa diperpanjang. Ini bisa dibuka. Nah, gitu ya, barang ini. Ini barang-barang industri semua. Tahun lalu juga ada yang ambil TA, dia buat telemetri dari elektronika itu. Dia dibiayai oleh industri, tapi atenuatornya lebih canggih dari yang punya kita, sudah kecil-kecil sekali. Tetap aja mengukurnya di sini. Ya, saya bantu kemarin mengukur atenuator itu. Ini atenuator. Kalau di industri ya sudah sangat besar sekali. Kalau ini kan watt, kita bayangkan pemancar TV, pemancar radio itu sekian ribu watt kan ya. KW mainnya, KW kilowatt, berarti sudah sangat besar. Perlu pendingin. Makanya mereka itu pemancar itu di satu ruangan khusus dengan pendinginnya. Ya. Oh iya, ini tadi apa, detektor tadi ada juga. Yang tadi ini namanya detektor, masuknya RF, keluarnya DC. Gitu. Waktu lalu pernah saya buat tugas akhir juga. Jadi saya izinkan itu kalau saya tekan RCTI gitu ya di remote, si antena itu langsung berputar mencari sinyal RCTI yang paling gede, berhenti gitu. Nah, jadi si RF yang ditangkap yang akan diukur oleh Bu Hani nanti, sinyal RF itu daya pancarnya itu ya, antena putar dia akan berhenti paling tinggi. Nah, sementara kan outputnya harus memutar motor tuh.
berarti RF saya convert ke DC. DC inilah yang memutar si motor, terus tak 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 tak, tak berhenti dia antena. Jadi antenanya movable. Ya. Kalau sekarang sih karena TV-nya sudah digital, antenanya sudah beda. Ya, kita pasang dia sudah bisa menerima semua. Bedanya kalau TV digital itu kalau antenanya nggak kuat atau dayanya nggak tertangkap langsung no sinyal. Tapi kalau masih analog, kalau nggak kuat pun masih terlihat oleh kita gambarnya hanya bintik-bintik, gitu ya bedanya. Nah, ini dia convert dari RF radio frekuensi menjadi DC. Nah itu kalau RF-nya ini banyak masuknya untuk pemanen energi tadi jadi DC itu bisa dipakai untuk ngisi baterai. Ini juga sama atenuator juga. Tapi ini udah ada tulisannya 6 dB 25 watt. Jadi satu sesi ini 6 dB. Nah, ini 6 dB. Kita di sini lebih cenderung tidak berbicara watt, kilowatt, miliwatt tapi dB, desibel. Kenapa? Karena kalau watt lebih sulit waktu kita konversi ke dB harus pakai log. Ya, logaritma artinya harus pakai kalkulator. Nah, sementara alat ukur kita banyaknya dalam desibel. Tapi kalau dB dengan dB gampang kan? 6 dB dengan 6 dB kalau saya sambung ini berarti jadinya 12. Kan gitu ya. Lebih mudah. Baik, saya lanjutkan. Berarti di sini tidak bisa langsung, saya harus pasang atenuator. Sini. Setelah itu saya harus mengukur atenuator ini sendiri berapa sih redamannya. Diagram pengukuran atenuatornya harus seperti ini. Jadi bisa masing-masing harus mengukur ini dulu sebelum mulai merakit. Ukur atenuator dulu, baru dirakit. Nah kalau udah dirakit seperti ini, di sini namanya PM, di sini berarti PO. Yang kita cari adalah gain di sini. Apa gain? Gain amplifier. Gitu kan? Berarti gainnya sama dengan P output dikurangi dengan P di ya. Nah, PO-nya berapa PO-nya? PO adalah PL ditambah ATT. PL plus ATT itu sama dengan PO. Nah, gitu Pak. Jadi prosesnya adalah mencari dulu ini kabelnya redamannya berapa, kemudian mengukur atenuatornya redaman atenuator berapa. Setelah itu baru kita rakit. Nah dari penjelasan ini bisa dipahami sebelum kita coba. Praktek ini satu kali harus selesai 30 titik pengukuran. Banyak banget Pak 30. 30. Jadi saya sampaikan di itu 30 titik pengukuran. Kemudian kalau tidak selesai
Berarti harus mencari jadwal labnya kosong di luar jadwal praktek itu. Kalau harus selesai. Jadi harus selesai. Semua prakteknya harus selesai sekali pertemuan. Puter dia. Gitu ya. Nah, ujiannya juga sama di sini. Ya ini yang paling banyak pakai perangkat. Ya, ada sinyal generator, ya. Ada power divider, ada power meter, ada attenuator, dan ada amplifier. Jadi ngerakitnya yang repot. Kadang-kadang di ujian itu nggak selesai ngerakitnya itu atau salah dalam merakit. Dan dia perlu satu daya juga 24 volt. Jadi berarti ada power supply juga. Satu daya DC. Itu. Bisa dipahami? Bisa kita coba di sebelah teorinya gitu aja. Coba Pak. Hadiah. Untuk kesulitannya dari Banyak gagal di ujian yang ini. Oh. spoiler way. Yang ini Pak, kenapa? Karena ngerangkainya atau gimana Pak? Karena ngerangkainya dan kadang-kadang lupa juga mengikuti. Oh, harus dihitung satu-satu ya Pak. 30 titik harus dihitung dalam waktu tertentu. Nanti kita coba di sana. Wow.